Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita nge-vlog lagi. Kali ini kita masuk ke part yang keempat ya. Masih dalam vlog pembangunan PLTS di rumah nih guys. Nah, kita baru kedatangan baterai. Nah, kemarin kan kita nungguin baterai kan. Nah, baterainya mana nih? Baterainya mana? Belum datang. Nah, alhamdulillah sekarang baterainya udah datang. Langsung kita unboxing aja ya. Karena masih di dalam peti, jadi sekaligus videonya kita buat sekaligus buat unboxing juga, buat bukti kan kalau sampai dalam pengiriman ada masalah gitu. Oke, langsung aja guys. Cus, tuh dia baterainya. Ini baterainya dalam peti seperti ini. Yang kita beli tuh ini ya. Tuh dari luar dulu deh tuh, di lithium ion batteries. Oh, ada serinya nggak tuh? UN3480. Ya pokoknya itulah ya. Yang jelas di baterainya dari Cina. Dah gitu aja guys. Om Arya, wah ini Om Arya yang setia nih ngebantuin saya nih guys. Unboxing ya. Kita unboxing guys. Ya ini maklum baru banget nyampe. Baru banget sampai. Jadi ngangkatnya juga tadi berdua agak PR karena ini beratnya kurang lebih sekitar 120-an kilo. 120 kilo. Wah kayaknya nggak bisa sendiri nih. Harus berdua nih. Oke teman-teman, kita buka dulu ya. Tapi kalau videonya putus nanti unboxingnya gagal dong. Ya udah, tungguin aja. Saya atau pakai tang ya? Enggak, lebih mudah. Bisa. Oke. Ini harus lurus ya, jangan belok. Nanti ini kan mau naik. Kalau belok dia nggak bisa keluar. Jadi emang proper juga sih ya ininya. Apa namanya tuh? Boxnya tuh lihat atas posisinya nggak boleh salah, barang pecah nggak boleh dihujan-hujanin, tetap harus kering tuh. Maksimum cuman 6 tumpuk guys, cuma 6 tumpuk ya tuh. Oh di sini ada lambang baterainya juga, baterai lithium. Artinya kode 9 tuh apa tuh, teman-teman ada yang tahu kah? Nih kita juga tadi lagi bangun grounding tuh guys, kita lagi bangun grounding di sini ya. Jadi ya karena kita pakai panel surya, instalasinya harus proper untuk inverternya, maka saya bangun grounding lagi tambahan di situ. Oke, kita tunggu nih Om Arya bisa nggak? Wah lumayan lama nih ya. Tadi apa? Sengnya kita pikir mudah, tapi nggak apa-apa. Oke guys, ini kayaknya videonya harus kita jeda dulu nih karena kelamaan ya, banyak banget tuh itunya, ada berapa titik, banyak guys. Kasihan Om Aryanya nih, kita harus bantuin. Nah tinggal satu pin lagi, satu kancing lagi. Sip, udah tinggal diangkat aja ya, diketok aja dikit. Sip. Nah, belok ke sana nih. Udah nggak apa, langsung angkat aja bisa kayaknya. Sama agak effort nih, butuh effort ya, makanya kancing-kancingnya lumayan banyak. Tapi ya demi safety. Nah, Oke. Woi. Proper ya ininya, apa packingnya. Yuk kita lihat yuk. Bismillah. Wah ini dia guys, tuh gede banget ya, masih dalam plastik. Nah kita lihat dulu ininya. Wah kabelnya udah dapat tuh. Oh kabel skun udah dapat ya. Hehe, udah ada baut guys, baut tuh. Ada apa namanya, ada skun juga tuh. Nah kabel BMS ada 2 dapat, sama ini manual, jadi manual book tuh. Wah ada kawan kita datang, luar biasa nih. Kita ketemu Pak pengacara dulu nih. Oke teman-teman sebentar ya, kita lanjutin dulu guys, kita lanjutin dulu. Ini kita coba turunin yuk Om Arya, turunin Om Arya. Nah ini dia ya bentuknya tuh, luar biasa. 51,2 volt 314 Ah 16 kWh teman-teman. Nah ini ya, aman, LCD-nya aman,
Semuanya aman. Nanti kita coba buka ya. Karena berat pasti butuh effort untuk ngebalikin ke sininya nih. Oke, kita coba balikin dulu. Yang jelas peralatannya di dalam boxnya cuma itu aja ya, kabel BMS sama manual. Oke, yuk kita balikin dulu yuk. Oke guys, ini baterainya langsung kita install ya. Jadi tadi sampai langsung kita install, kabel-kabelnya juga kita langsung pasang ya. Kita langsung pasang teman-teman, ini ke inverter ya. Jadi plus minusnya sudah sesuai. Kita masukin breaker dulu, dari breaker baru nanti kita connect ke baterai ya di posisi belakang. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi lumayan besar, tapi memang sudah kita perhitungkan karena memang sudah kita cari tahu dari datasheetnya untuk tingginya si baterai, makanya kita taruh di sini gitu ya. Jadi bagian inverter di sini, bagian baterainya di bawahnya. Seperti ini, baterainya ada rodanya, jadi gampang teman-teman kalau mau geser-geser tuh ya. Ini geser-geser, jadi gampang, muter-muter juga gampang. Kalau lagi jalan sih enteng ya. Asal jangan diangkat, beratnya bukan main nih guys. Jadi enak ada baterainya, dan baterainya juga ada penguncinya. Jadi kalau kita udah taruh di situ kita bisa kunci, jadi dia nggak bakal gerak kemana-mana. Oke, kita kasih lihat di bagian belakangnya dulu kali ya. Ini kebetulan saya tadi langsung connect karena nggak sabar. Kita langsung connect, coba saya butuh center ya buat ngasih tahu bagian belakangnya nih guys. Nah, bagian belakangnya itu ini, coba kita centerin biar terang. Nah, tuh ya. Jadi di sini tuh ada port ya, ini udah kita connect, ini ada dua kutub positif ya sama dua kutub negatif nih guys. Jadi ini kutub positif di sini, kutub negatif di sini ya, jadi ada dua. Nah, yang satu ini kita udah connect nih ke inverter ya. Yang satu lagi ini kalau ada kebutuhan nanti untuk misalnya kita mau memparalel baterai. Jadi kalau kita mau memparalel baterai kita ke kutub yang ini ya. Nah, ini yang dua ini yang kosong. Oke, ini ada port baut grounding ya, ini yang ini. Setelah itu ada ini yang merah ini ya guys ya. Yang merah ini adalah untuk addressing. Jadi kalau misalkan nanti mau diparalel dia butuh address kan. Dialamatkan baterai 1, baterai 2. Nah ini. Terus ada tombol reset juga tuh yang kecil. Kelihatan nggak ya? Nah itu ya tombol reset. Yang merah itu address. Ini main konektor ini mungkin buat status signal ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu error dia mungkin ngasih signal dry contact seperti itulah. Nah, di sini ada komunikasi port RJ45. Ya, di sini ada RS485, ada CAN bus juga, ada RS232 ya. Kelihatan nggak ya? Ini saya centerin malah jadi nggak kelihatan ya. Ya, pokoknya gitulah ya. Ada RS232 sama ada RS4852. Nah, kebenaran tadi langsung kita konekin pakai CAN bus ya, pakai CAN bus nih yang di tengah sini yang saya udah connect warna biru ini kabelnya. Nah, itu dia menuju ke inverter ya. Nih kabel biru ini menuju ke inverter sana tuh. Nah ini ya. Jadi sudah berkomunikasi. Nah teman-teman nanti saya kasih lihat ya. Nanti saya kasih lihat. Nah itu jadi CAN busnya sudah kita pakai. Sedangkan kalau S4852 ini kemungkinan untuk berkomunikasi juga dengan inverter, dengan baterai berikutnya jika kita mau memparalel baterai gitu ya. Jadi dibutuhkan S4852 ini. Jadi di belakang portnya hanya ini aja teman-teman. Jadi simple ya, nggak banyak fitur gitu ya. Oke, jadi di belakang hanya itu aja. Terus di bagian depan ya ini ya, di bagian depan ada LCD ya. Coba kita kasih lihat LCD-nya ya. Oke, kita kasih lihat LCD-nya. Kita geser dulu, ini karena udah di-connect nih. Tadi langsung kita connect aja. Nah ini nanti kan gini rapih dia. Nah tuh baterainya nanti rapi sini keluar ya. Oke teman-teman kita kasih lihat ya. Ini tuh sudah hidup ya tuh di sini ada LCD-nya. LCD sini mengetahui ada pack info. Pack info itu apa sih gitu ya? Pack info itu ada tegangan baterainya berapa, current-nya berapa, kapasitinya berapa. Coba kita kasih lihat. Nah kayak kapasitinya apa sih? Nah ini ada SOC-nya sekarang lagi 20%. Berarti remaining itu sisa tinggal 63,13 Ah, FCC-nya 314 Ah gitu ya. Ini cycle-nya itu berarti sudah pernah ngecas 4 kali gitu. Terus apa lagi ya? Kita back dulu escape. Nah, temperatur juga bisa dilihat teman-teman. Nah, oh ada sel info juga tuh ya. Coba kita ke temperatur dulu tadi.
Ini capacity udah, temperatur ya. Temperatur ini coba kita enter. Tuh, temperaturnya juga bisa dilihat ya. Tuh, air temperatur, PCB temperatur juga bisa dilihat. Ada NTC1, NTC2. Nanti kita pelajari dari manualnya. Terus, kita back lagi. Tadi saya penasaran dengan yang sel info nih. Sel info kita ya. Wah, ini ada tegangan 1, tegangan 2. Ini seperti tegangan sel-sel baterainya ya. Coba tuh lihat. Oh, ada V8, V12 sampai ke 16. Oh, baik lagi, berarti dia ada 16 sel nih teman-teman nih. Jadi ada 16 blok sel lah gitu ya. Nanti saya belum tahu juga apa per selnya itu berapa, nanti kita coba lihat. Yang jelas ini ada 16, jadi bisa dipantau nih nanti nih tegangan-tegangan per blok selnya gitu ya. Tuh ya, kita bisa pantau semua nanti dari sini. Dan ini juga kalau lihat dari manualnya itu dia ada komunikasi Wi-Fi-nya. Jadi ada komunikasi Bluetooth atau Wi-Fi yang bisa dikonek ke aplikasi untuk lihat semua kinerja di dalam baterainya gitu ya. Termasuk sel-selnya juga bisa dilihat nanti lewat aplikasi. Seperti itu. Oke, kita escape dulu. Hanya itu aja tadi. Terus coba kita ke pack status ya. Kita coba pack statusnya apa. Pack status ini enter. Statusnya lagi standby, ya gini-gini lah guys, saya juga belum baca ya. Ini apa aja coba. Nah ini enggak, saya belum tahu nih. Yang jelas tadi itu hanya itu aja. Pack set, ya ini coba pack set ya. Pack set ini, nah di sini untuk settingannya ya RS485. Apa kita mau pakai CAN bus? Saya tadi pakai CAN bus. CAN bus, coba kalau kita enter tuh di sini ada pilihannya CAN DY, ada Lux Power, ada Sofar, ada Ginlong, macam-macam nih. Jadi teman-teman kalau pakai protokolnya apa? Misalkan saya pakai brandnya DY, ya berarti tinggal disesuaikan nanti protokolnya pakai protokol DY gitu ya. Nah, jadi seperti itu aja. Ya intinya ini banyak parameter di sini teman-teman bisa diatur nanti. Bisa diatur, jadi ya enak ya, gampang komunikasinya. Nah, sekarang kita kasih lihat nih kabel komunikasi pakai RJ485 menuju ke sini ya. Ke port RS485, coba kita lihat. Baterai. Guys. Nah, baterai sesuai ya. Tadi kan 20% baterainya kan. Nah, di sini ada BMS-nya tuh. BMS-nya kebaca ya semua ya. Jadi SOC-nya berapa, SOH-nya berapa, termasuk current-nya berapa, temperatur, baterainya tegangannya lagi berapa, semua ada di sini. Nanti bisa muncul. Jadi enak teman-teman. Jadi baterai ini sudah kita install, bahkan komunikasinya juga udah kita install juga sampai muncul nilai-nilainya di inverternya. Jadi kita bisa setting nanti mau ngecas sampai berapa, mau discharge-nya juga sampai berapa, semua nanti bisa diatur lewat si inverternya karena sudah berkomunikasi. Kalau nggak ada komunikasinya kita mainnya voltage. Voltage ini misalkan contoh ini kan 51,2 volt. Mungkin kita bikin nanti dia akan drop misalkan di 48. Kalau udah 48 dia nggak boleh. Nah itu kalau manual ya karena kita nggak bisa baca BMS-nya, tapi kalau bisa baca BMS kayak gini langsung aja main di presentasinya aja kita untuk setting-settingnya, jadi lebih mudah. Oke teman-teman, jadi gitu. Ini untuk baterainya udah datang, udah kita connect, lagi proses charging. Nah gitu. Jadi lagi proses charging. Biarkan ini dulu. Nanti kita update lagi, kita bahas-bahas lagi yang mendalam. Entah kalau udah saya connect aplikasinya, apakah saya nanti kasih tahu juga tentang aplikasinya, pembacaannya di dalam tuh BMS-nya apa aja gitu kan. Terus settingannya mungkin kayak tadi settingan discharge-nya berapa persen, terus maksimum powernya dan segala macamnya nanti kita akan kasih lihat di vlog-vlog berikutnya. Yang jelas intinya udah sampai baterainya dan udah terpasang juga. Kita kasih breaker dulu semuanya. Nanti ini kita tutup lagi biar kelihatan rapi lagi. Kalau gini kelihatannya jadi kelihatan berantakan gitu ya. Oke gitu dulu teman-teman ya, perihal baterainya yang udah datang sebesar ini, beratnya 120 kilo. Mobilitasnya sih gampang karena ada roda ya. Kalau nggak ada roda mungkin berat juga gitu kan. Untung juga kita taruh sini. Coba kalau saya taruh di atas ini, tadinya kan kita mau bisa taruh di sini kan. Wah PR juga sih ngangkatnya gitu ya. Oke lah gitu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.